Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih, kita lanjutkan kembali mata kuliah kita dalam resolusi manajemen konflik. Ini bagian yang kedua ya, atau pada pertemuan yang ke-11 ini masih sama dengan topik yang ke-10 atau perkuliahan yang sebelumnya, yakni tentang settlement konflik ya, atau penyelesaian konflik melalui negosiasi atau melalui non negosiasi. Nah, semoga yang pertemuan ke-10 sudah bisa dipahami ya. Jadi kita telah membincangkan tentang variasi atau tipe-tipe ya di dalam penyelesaian konflik. Nah, yang sekarang kita langsung menuju pada yang non negotiated means ya, yang ini maksud saya. Ya, agak lama ini kita. Jadi yang non negotiated mean ya, kita akan bahas di pertemuan yang ke-11 ini ya. Jadi penyelesaian konflik tetapi tidak melalui negosiasi ya, tidak melalui cara-cara negosiasi gitu. Artinya apa? Ya, konflik itu harus selesai tanpa ada negosiasi gitu. Apakah ada yang seperti itu, Pak? Gitu. Misalkan Anda bertanya gitu. Secara sederhana ada ya. Ini contoh yang kecil-kecilan saja. Non negotiated path. Nah, jadi contoh-contoh yang penyelesaian tentang konflik ya tanpa menggunakan negosiasi. Apa di sini diberitahukan? Satu, kalau Anda mempunyai dispute ya, perselisihan dengan tetangga Anda ya, atau dengan teman kuliah Anda ya, sesama satu kelas atau beda kelas atau mungkin beda jurusan, nah itu tak perlu itu pakai negosiasi ya, diselesaikan ada dengan cara yang sederhana gitu. Nah, itu salah satu ya konflik yang bisa diselesaikan tanpa menggunakan negosiasi. Nggak usah pakai round table gitu ya, Anda menggunakan pihak ketiga gitu. Ya, fierce whatever it is gitu ya, ketika perselisihan dengan teman, dengan tetangga ya diselesaikan aja, tak usah negosiasi ya. Ya, atau misalkan ya Anda ada pertentangan dengan anggota keluarga yang lain, dengan adik kakak ya, sesama ibu kandung, bapak kandung gitu ya. Jadi perselisihan yang di level semacam itu tak perlu ya untuk menggunakan negosiasi. Nah, kalau itu yang berkumpul terus itu apa, nggak negosiasi, Pak? Ya itu diskusi saja kali ya. Jadi negosiasi yang di sini dimaksudkan itu menggunakan alat-alat gitu ya, di dalam diplomasi, di dalam pertemuan-pertemuan yang memang formal. Nah, tentu biasanya memang pada konflik-konflik yang besar. Nah, ada juga konflik yang besar ya, tetapi juga penyelesaiannya tidak menggunakan negosiasi ya. Kalau contoh-contoh ini tadi ya, ini ya, ini ya, itu memang konflik yang relatif kecil. Nah, kalau yang besar seperti apa? Slide yang ini kita mulai. Ada 6 ya tipe ya, 6 type of, ada 6 tipe dari non negosiasi ending ya, atau pengakhiran konflik tanpa adanya negosiasi. Ini maksudnya non negotiated ending. Yang pertama ya, a settlement ya, sebuah penyelesaian ya, may be externally imposed. Jadi yang menyelesaikan persoalan itu itu adalah pihak dari luar ya, eksternal. Jadi ketika ada sebuah konflik besar ya, tentu dalam konteks ini kita selalu membicarakan negara ya, karena berkali-kali saya juga sampaikan ketika kita belajar tentang hubungan internasional atau politik
ya. Itu tentu aktor yang dimaksud ya, baik itu misalkan ada konflik, ada settlementnya, atau ada negosiasi dan lain-lain, itu tentu yang dimaksud adalah negara. Jadi tipe yang pertama, penyelesaian konflik secara tanpa negosiasi itu ketika memang ada pihak dari luar. Contohnya apa? Misalkan arbitrasi, ya. Ini pasti ada kekuatan dari luar, gitu. Kemudian judicial proceeding, ya, itu cara-cara judicial, ya. Jadi ada putusan mahkamah, putusan lembaga gitulah ya. Kemudian ada police intervention, ya, jadi atau ada forceful intervention, biasanya ini tentu militer ya, oleh sebuah organisasi internasional ya. Jadi ini tipe yang pertama, tanpa ada negosiasi itu. Jadi kalau ada arbitrasi, ada proses pengadilan, ada intervensi polis atau ada intervensi angkatan ya, militer ya, tentu persoalan itu diselesaikan tanpa melalui negosiasi. Anda terima ini ya, atau Anda tidak terima ini. Yang jelas konflik harus berakhir. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, tipe penyelesaian masalah atau konflik tanpa negosiasi adalah one side in the conflict ya, satu pihak dalam persoalan konflik itu mungkin unilaterally force ya, the other side to capitulate or destroy it as an organized entity. Maksudnya adalah bagaimana mengakhiri konflik yang terjadi. Ya, ada satu pihak yang bertindak secara unilateral. Ya, secara unilateral itu maksudnya apa? Secara sepihak. Itu. Ya, silakan coba Anda mencari contoh-contohnya. Ya, ada beberapa konflik ya, di dunia ini ya, bahkan akhir-akhir ini, di mana penyelesaiannya itu nggak usah pakai negosiasi kelamaan. Ya, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya dan lain-lain. Secara unilateral aja, ya, satu pihak itu bertindak, ya, maka selesailah konflik itu. Ya, kita tidak membicarakan tentang rugi untungnya ya. Kalau itu nanti Anda kembali ke yang pertemuan sebelumnya ya, pertemuan yang ke-10 itu, bagaimana ketika variasi solusi itu win-win atau lose-lose atau win-lose, nah seperti itu. Tapi yang kita bahas di pertemuan ke-11 ini adalah model ketika non negosiasi itu dipakai, itu caranya seperti ini. Nah, maksudnya ada 6 macam gitu ya. Pertama tadi ada pihak luar ya, yang mengimpos, memaksa gitu untuk menyelesaikan, mengakhiri konflik. Yang kedua ada tindakan unilateral. Langsung yang ketiga ya, a fundamental conversion of one ya, a fundamental conversion of one or both side may raise from the experience with the conflict ya. Jadi ini semacam apa ya, dua-duanya itu ya, ini sebuah fundamental conversion itu apa kalimat yang pas itu ya, kesadaran dari dua belah pihak yang berkonflik itu, yang kalau mereka itu sadari bersama ya, semakin lama pengalaman di konflik ya, yang mereka alami itu, akhirnya dia merasa oke, kalau gitu kita akhiri saja deh konflik itu. Nah gitu maksudnya. Itu model yang ketiga ya. Jadi ada beberapa contoh di sini ya, misalkan ada konflik yang di Afrika Selatan itu, yang tentu kita semuanya paham ketika kita berbicara tentang white apa namanya itu, yang Nelson Mandela itu, kadang saya lupa istilahnya itu, yang merasa orang kulit putih itu bukan white supremacy ya. Kalau white supremacy mungkin istilah yang sekarang ini, tapi pada saat itu tidak menggunakan istilah itulah, tapi substansinya orang kulit putih merasa gitu ya, yang paling berharga dan yang lain-lain, sementara kulit hitam itu enggak. Nah, pemahaman dari kedua belah pihak merasa kalau ini terus-terusan seperti ini tentu akan tidak baik. Nah, lama-lama dia akan berakhir ya, tapi tanpa ada negosiasi gitu.
mereka tidak bertemu, mereka tidak membicarakannya gitu ya. Tapi mungkin ada tindakan-tindakan di kedua belah pihak gitu yang akhirnya ya mereka merasa perlu mengakhiri sendiri konflik itu. Begitu ya. Nah, contoh yang di Afrika Selatan itu sebagai bentuk dari model penyelesaian di tipe yang ketiga ini ya. Kemudian tipe yang keempat ya, sampai sini itu adalah ini yang keempat, a conflict may be settled ya, sebuah konflik itu bisa jadi diselesaikan by implicit bargaining ya, dengan tawar menawar yang tersembunyi gitu ya, implisit itu. As each adversary, di mana masing-masing yang berkisruh itu, yang berkonflik itu take action, ya, mengambil tindakan-tindakan, partly ya, sebagian in response to what the other side has done, ya, until a new mutual accommodation has been reached. Jadi ini nampaknya hampir sama dengan yang ketiga tadi ya, masing-masing dua belah itu merasa ada kesadaran ya, akhirnya perlu mengakhiri konflik itu ya, tanpa negosiasi. Tapi kalau yang ini, yang nomor 4, ada mungkin semacam ya, hanya semacam negosiasi, cuma di sini dikatakannya take action ya, tetapi dia secara implisit gitu ya. Jadi tidak terang-terangan gitu. Nah, lama-lama juga akhirnya mereka mengakhiri. Nah, ini ada contohnya itu case yang ada di Afghanistan ya. Ini tentu Afghanistan yang sebelum sekarang ini ya, sebelum yang Taliban menguasai kembali itu ya, karena itu menggunakan cara-cara yang berbeda. Jadi di sana juga tidak ada negosiasi gitu ya. Jadi ini model keempat bagaimana sebuah konflik itu diselesaikan secara tidak melalui negosiasi. Yang kelima, ya, one party, satu pihak, to a conflict may raise and pursue a contentious issue, but meeting strong resistance, it may abandon the pursuit and the conflict become dormant. Ya, jadi artinya begini, satu pihak yang berkonflik, ya, tentu misalkan sebuah negara A dengan negara B itu ada satu yang entah A atau B-nya, ya, negara itu merasa semakin apa ya, kalau orang Jawa bilang itu gerah gitu dengan isu konflik itu gitu ya, contentious isu yang gerahnya itu karena dia selalu apa ya, menyebar-nyebar gitu ya, selalu sporadik, dia menjadi luas gitu. Nah, dan kalau itu selalu terjadi seperti itu ya, penyebarannya itu, maka akan menjadi sia-sia ini ya, dormant gitu. Jadi isu itu tidak seberapa apa namanya ya, substantif ya, yang kemudian menyebabkan konflik itu, tetapi kalau itu terus-menerus terjadi ya, maka akan sia-sia gitu. Mengapa kita harus selalu berkonflik gitu ya. Mungkin contoh saya ini tidak dalam konteks ini ya, dalam konteks Indonesia mungkin sesuai. Jadi kita misalkan ya, kembali pada sejarah ketika masih Orde Lama, Presiden Soekarno membuat konfrontasi dengan Malaysia ya. Nah, coba Anda baca-baca itu. Coba poinnya apa? Maksudnya konfrontasi dengan Malaysia itu poinnya apa pada saat itu? Ya. Ya, beberapa apa namanya sumber mungkin untuk balance of power, misalkan ya, pada waktu itu ada kekuatan Inggris, ya, ada Amerika, dan bagaimana Soekarno itu menjaga ini tentu bukan jangan berpikir aliansinya ya, Amerika dengan Inggris itu pada hal yang lain, tetapi dalam konfrontasi Malaysia itu ada kepentingan yang berbeda ya, yang dalam pikiran Pak Presiden Pak Soekarno itu tidak menguntungkan bagi Indonesia, makanya
beliau membuat konfrontasi ini gitu ya untuk menjaga keseimbangan ya antara kekuatan Amerika dan kekuatan Inggris ya di Indonesia tentu pada saat itu. Jadi kalau itu lama gitu ya, maksudnya konfrontasi itu dibuat lama gitu, terus berkonflik itu, terus apa gitu, poinnya itu apa gitu. Jadi ini yang disebut dengan dormant itu ya, sia-sia gitu. Jadi ya sudahlah diakhiri, saya nggak tahu itu, nanti kita cek bersama lagi itu berapa lama waktu itu konfrontasi Indonesia dengan Malaysia itu. Ya, meskipun sisa-sisa dari sejarah itu masih membekas ya, secara sosiologis misalkan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia itu seperti apa maupun sebaliknya gitu ya, orang Indonesia terhadap orang orang Malaysia. Nah, oke, itu sebagai salah satu contoh. Contoh dalam konteks ini adalah bahwa kemudian konfrontasi itu ya udah selesai saja kan, siapa yang menyelesaikan, bagaimana selesainya, apakah ada upaya-upaya, hampir nggak ada gitu. Cuman karena ada dua belah pihak ini merasa ya salah satu diantaranya itu buat apa berkonfrontasi gitu ya, sia-sia saja. Nah akhirnya berakhir. Nah yang terakhir, model penyelesaian konflik ya secara non negosiasi ya, finally akhirnya one side may be exterminated or expelled from the social system that the victor control. Nah ini fatal ini ini kalau dalam politik ini udah politik Machiavelli. Jadi bagaimana mengakhiri konflik tanpa melalui negosiasi? Ya sudah, diusir aja, exterminated, expel, ya, didepak gitu aja ya, dari sebuah sistem ya. A konflik ya dengan B, negara A konflik dengan negara B, mungkin negara A kuat banget ya, negara B nggak begitu kuat ya, bagaimana mengakhiri konflik? Ya udah, ini tendang aja ini B ya, di exterminated itu, dihilangkan gitu ya, diusir gitu. Selesai lah kalau udah diusir ya. Contoh mungkin ya, semoga ini berkesesuaian ya. Saya tidak mendapatkan di buku itu, tapi sebagai konsekuensi misalkan pada peristiwa Nakbah ya Palestina 1948 itu ya, setelah Israel memenangkan peperangan ya udah diusir aja semua itu kan orang Palestina. Hanya ada sekitar 150.000 pada saat itu yang masih berada di wilayah Arab ya, yang ada di negara Israel ya, yang kemudian itu disebut dengan Land of 48 itu, Land of 48. Jadi dari sekitar 150.000 orang Palestina sekarang mungkin hampir 1.500.000 ya hari ini ya. Nah mungkin seperti itu ya, artinya ya udah selesai, tidak ada konflik lagi gitu. Nah, kalau Anda mendebat saya, Pak itu sekarang juga masih berkonflik, itu ada Hamas, ada ini mereka rudal apa saling meluncurkan dan nah, itu lain ya, itu maksudnya ada perjuangan ya. Tapi artinya dalam sebuah contoh untuk bagaimana non negosiasi settlement itu diimplementasikan, nah, kejadian itu bisa sebagai contoh gitu ya. Oke, udah berapa menit ini, takutnya terlalu panjang nanti. Nah, oke, slide yang terakhir ini yang berkenaan dengan yang negosiasi ya tadi. Jadi kalau kita yang sebelumnya 6 model dalam atau 6 contoh di dalam settlement yang menggunakan non negosiasi, nah kalau yang ini itu adalah yang negosiasi ya. Jadi ya sewajarnya ya, dan saya kira itu menjadi pattern internasional penyelesaian konflik ya, konflik settlement itu adalah menggunakan negosiasi ya. Anda coba baca sendiri ini, waduh ini Pak Wahid enak aja ini pakai baca sendiri gitu ya, ya apa biar belajar. Tapi maksud saya untuk menjadi ini pengetahuan yang lain gitu ya, yang lebih luas. Nah sebagai contoh untuk biar memahamkan kita bagaimana konflik settlement secara negosiasi itu dilakukan
ya kita banyak mempunyai pengalaman dalam sejarah ya. Jadi bagaimana Indonesia bernegosiasi dengan pemerintah Belanda ya untuk mencapai kemerdekaan kita. Nah itu kan salah satu contohnya ya. Ada misalkan konferensi meja bundar. Nah itu negosiasi. Kemudian ada perjanjian Renville misalkan ya, di kapal Renville itu juga model negosiasi. Kemudian apalagi itu ya, banyak itulah beberapa itu langkah-langkah gitu ya, negosiasi yang ditokoi oleh Agus Salim, oleh Perdana Menteri yang pertama Muhammad Nasir misalkan ya. Jadi itu contoh-contoh yang ada di dalam negeri. Nah untuk yang dari buku ini yang saya ambil dan gunakan dalam PowerPoint ini, nah ini tentu contoh-contoh yang lain. Nanti Anda bisa membaca di sini ya, misalkan model negosiasi itu seperti apa sih gitu ya. Ini yang pertama misalkan kayak ya pembeli itulah ya, namanya orang negosiasi gitu, pembeli dengan penjual. Kemudian yang kedua bagaimana sih negosiasi itu. Kemudian yang ketiga, nah ini coba Anda saya ingin Anda mempunyai kreativitas gitu ya, Anda terjemahkan sendiri ya. Ini saya sengaja untuk PowerPoint semester 6 saya buat dalam bahasa Inggris semuanya. Kalau semester 4 apalagi yang semester 2 itu atau 1, PowerPoint saya yang saya gunakan untuk mengajar masih dalam bahasa Indonesia. Saya buat sengaja yang semester 6 dalam bahasa Inggris sehingga Anda belajar dua ya, belajar bahasa dan Anda belajar juga tentang substansi dari mata kuliah. Ya, dalam konteks ini adalah mata kuliah resolusi dan manajemen konflik gitu ya. Jadi saya kira untuk pertemuan ke-12 masih sama ya, dalam masalah bagaimana konflik settlement itu terjadi gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Saya harapkan Anda bisa menonton dengan baik video teaching ini, dan tentu seperti biasa kalau Anda masih kurang paham bisa bertanya melalui chat di YouTube atau Anda juga bisa menyampaikannya di grup ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.